Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dikala diberi kesempatan untuk boleh menjalani hidup yang di dalamnya kami diberi kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami lewat Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang dibaca direnungkan terpelihara dalam kehidupan dan terus menjadi bagian dalam hidup orang percaya. Berfirmanlah, kami mendengarkannya dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah bagian bacaan Alkitab dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Yang berkata begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, yang menjadi tema perenungan ini adalah penolong yang sepadan. Penciptaan laki-laki dan perempuan berkaitan dengan kemitraan, kesepadanan. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tujuan Tuhan menciptakan penolong bagi Adam bukan hanya supaya mereka menikah, melainkan supaya mereka bekerja sama. Perempuan disebut penolong. Yang menyebut penolong bukan Adam, melainkan Tuhan sendiri. Penolong dalam bahasa aslinya eser, yang artinya pembantu atau bantuan. Mengapa wanita disebut penolong atau pembantu? Istilah ini berkesan merendahkan derajat wanita, tetapi sebetulnya tidak. Istilah ini justru meninggikan derajat dari wanita. Sebab dalam Mazmur 121 ini Tuhan disebut eser. Tuhan adalah eser Israel, artinya pertolongan atau bantuan untuk Israel. Jadi istilah penolong dalam cerita ini justru mengagungkan kedudukan perempuan. Sebab siapakah yang lebih kuat kedudukannya? Pihak yang ditolong atau pihak yang menolong? Saudara-saudara,
penolong ini bersifat sepadan. Maksudnya, perempuan adalah mitra yang sepadan, tidak lebih rendah, tetapi juga tidak lebih tinggi. Kapan terciptanya perempuan? Menurut Kejadian 2, binatang jantan dan betina diciptakan sama-sama. Ada sapi jantan, ada sapi betina, ada ayam jago, ada ayam petelur. Tetapi lelaki dan perempuan diciptakan secara terpisah. Seakan-akan pengarang mau berkata, lelaki bukan jantan atau jago, perempuan bukan betina atau petelur. Bagaimana terciptanya perempuan? Ketika menciptakan Hawa, Tuhan sengaja membuat Adam tertidur. Bahkan tidur nyenyak. Mengapa begitu? Mungkin saja supaya Adam jangan ikut melihat dan membantu. Sebab kalau Adam ikut membantu, bisa saja ia merasa diri punya saham dan merasa memiliki perempuan. Adam tidak ikut membuat. Harap disimak suatu cerita yang sangat sederhana, tetapi mengandung pesan yang mendasar. Perempuan bukan milik lelaki dan bukan mainan laki-laki. Bagaimana cara Tuhan membuat perempuan? Menurut ayat 21, Tuhan membuat dari tulang rusuk lelaki. Perempuan diambil dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala, supaya jangan menjadi penguasa. Bukan dari tulang kaki, supaya jangan diinjak-injak. Perempuan bukan atasan, tetapi bukan pula bawahan, melainkan mitra sebagai penolong yang sepadan. Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, inilah pandangan mengenai penolong yang sepadan. Keduanya berbeda dan berbagi tugas untuk fungsi yang berlainan. Namun keduanya mempunyai nilai dan derajat yang sama. Mereka bukan atasan dan bawahan, mereka adalah mitra yang sepadan, penolong yang sepadan. Di dalam mengambil keputusan, mereka harus saling mengikut sertakan dan saling menghargai. Yang di atas tidak menindas yang di bawah, tidak terjajah. Apapun konteks penolong yang sepadan, biasanya lelaki dan perempuan akan saling melengkapi, saling melayani untuk menghadirkan damai sejahtera di mana kita dihadirkan, di mana kita berada.